kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami berdoa biar Roh Kudus yang boleh mengurapi kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang boleh menguasai hidup kami, Tuhan. Segala kuasa kegelapan yang coba mengganggu, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik, shalom saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan saat ini berbicara tentang, saudara, satu tema hidup ini adalah satu kepercayaan. Ya, kita akan membuka, saudara, di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-25, ya. Matius pasal yang ke-25, saudara. Ya, Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai 30 ini berbicara tentang perumpamaan tentang talenta, ya. Saudara, bagaimana? Saudara, kita akan baca di sini, ya. Perumpamaan tentang talenta, kita nggak usah baca semua. Namun saudara, saya akan ceritakan secara garis besarnya. Ya, kita baca ayat yang ke-14 saja dan ke-15, ya. Nanti kita akan mengulas, ya, dari firman Tuhan. Saudara, perumpamaan tentang talenta, sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Saudara, hidup ini adalah satu kepercayaan, ya, di mana kita tadi telah membaca bahwa Tuhan, saudara, Tuannya ini memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, ya. Dan ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1, ya. Dikatakan masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat, ya. Nah, saudara, segera setelah hamba itu, ya, pergilah hamba itu dan menerima 5 talenta, dikatakan bahwa ia beroleh laba 5 talenta. Demikian juga yang 2, dia beroleh laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta, dikatakan firman Tuhan, ia pergi menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang itu. Ya. Nah, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan satu perhitungan dengan mereka, ya. Saudara, di firman Tuhan dikatakan bahwa hamba yang menerima 5 talenta dia melaporkan kepada tuannya. Dikatakan 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, ya. Lihatlah, aku telah beroleh laba 5 talenta, ya. Terus hamba yang menerima 2 juga berkata demikian, ya. Saudara, tapi sebelumnya Tuhan itu berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ya, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu, ya. Demikian juga yang menerima 2 talenta, ia melaporkan hasilnya adalah 2 talenta, dan tuannya itu memuji, dikatakan hal yang sama, baik sekali perbuatanmu, ya. Engkau hamba yang baik dan yang setia, engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar, ya. Dan tuannya itu berkata, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu, ya.
Nah, saat ini, saudara, setelah ini datang juga hamba yang menerima satu talenta. Ya, dikatakan, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan ini seorang yang kejam, ya, menuai di mana Tuhan tidak menabur, memungut di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Saudara, apa yang tuannya itu katakan kepada hambanya ini? Ya, maka jawab tuannya, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ya, karena itu sudah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang lain yang bisa menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Ya, saudara, paling tidak itu disimpan, ya, dalam tabungan di bank, maka uang daripada tuannya itu akan berbunga, saudara, ya. Namun kita bisa lihat hamba yang jahat dan malas ini, saudara, dia hanya, ya, menyimpan uangnya di dalam tanah, saudara, ya. Saudara, nah inilah hamba yang jahat dan malas, ya, saudara. Karena itu, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Ya, Tuhan itu berkata, berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga mempunyai kelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, saudara, perumpamaan tentang talenta mengajarkan kepada kita, hidup ini adalah satu kepercayaan. Ya, hal kerajaan surga tadi sudah diumpamakan seperti tuan yang bepergian, ya, mempercayakan hartanya kepada para hamba-hambanya. Ya, saudara, masing-masing dengan 5, 2, dan 1 talenta. Ya, saudara, harta atau talenta ini menggambarkan, ya, saudara, kemampuan atau karunia. Ya, kemudian yang kedua berbicara tentang waktu atau kesempatan, saudara. Yang ketiga berbicara tentang harta benda. Yang keempat adalah berbicara tentang keluarga. Ya, saudara, itu semua adalah harta yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola dengan baik. Ya, baik karunia ataupun kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kita, ya, harus kita kembangkan potensi yang ada dalam diri saudara dan saya. Ya, baik juga waktu, kesempatan yang Tuhan berikan, jangan kita sia-siakan. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita lebih mengenal akan Tuhan, untuk kita boleh bertobat, untuk kita boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, saudara, untuk kita boleh menjadi berkat bagi semua orang, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, itu adalah harta yang Tuhan percayakan kepada saudara. Tidak ada segala sesuatu itu yang berasal dari kita sendiri. Semua itu milik Tuhan, ya. Baik itu karunia atau kemampuan, baik itu waktu, ya. Saudara, waktu itu bukan kita yang punya, waktu itu Tuhan yang punya. Karena itu, saudara, jangan kita menyia-nyiakan waktu atau kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita boleh mengenal akan Tuhan, kita bertobat, kita berbuat kebaikan, saudara. Ya, kita melakukan apa yang berguna, menjadi terang dan garam dunia, saudara. Sehingga hidup kita menjadi hamba yang setia, hamba yang berguna di pemandangan Tuhan. Tuhan kita, Tuhan ini berbicara tentang Tuhan Yesus, saudara. Ya, pada saat Tuhan itu kembali, dia menuntut pertanggungjawaban saudara dan saya. Ya, saudara, inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bagaimana di dalam penantian kita
akan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Saudara, ada sesuatu yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Saudara, betapa bahagianya kalau kita saat Tuhan datang pada kali yang kedua, kita sedang, saudara, mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kita melayani, hidup kita boleh menjadi berkat bagi sesama, hidup kita boleh menabur kebaikan, saudara. Ya, hidup kita sudah mengalami pertobatan karena kita tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada. Tapi sebaliknya, betapa celakanya kita apabila Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, datang pada kali yang kedua. Kita masih hidup di dalam dosa, kita tidak melakukan apa-apa, kita hanya hidup untuk diri kita sendiri. Ya, kita tidak peduli kepada orang lain, tidak peduli kepada sesama. Ya, saudara, betapa celakanya hidup kita, saudara dan saya, kalau kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Saudara, hamba yang baik dan setia adalah hamba yang mengerjakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Ya, jadi waktu yang Tuhan berikan kepada saudara harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, saudara, jangan kita habiskan untuk diri kita sendiri. Ya, saudara, kita harus jadi berkat bagi orang lain. Kita harus, saudara, waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita gunakan untuk kita lebih mengenal akan Tuhan, mengenal kehendak-Nya, untuk kita boleh bersaat teduh, berhubungan intim dengan Tuhan. Saudara, ada waktu itu, saudara, kita yang mengatur, ya. Saudara, kalau kita menganggap Tuhan itu sebagai yang utama, maka kita memprioritaskan waktu kita untuk saat teduh dengan Tuhan, ya. Saudara, sedangkan hamba yang jahat dan yang malas adalah hamba yang tidak mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya, saudara, ya. Yang tidak mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya, ya, dikatakan sebagai hamba yang tidak berguna, ya. Jangan sampai, saudara, kehidupan yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, ya, kita jadi orang yang nggak berguna, ya. Hidup kita nggak berdampak bagi banyak orang, hidup kita nggak berguna, saudara. Ya, buat apa kita hidup? Tuhan percayakan saudara dan saya hidup supaya kita boleh berguna bagi banyak orang. Saudara, barang yang dibuat oleh manusia itu pasti punya tujuan. Ya, bangku, saudara, berguna supaya orang bisa duduk. Meja, saudara, supaya orang bisa menulis. Ya, apapun yang dibuat oleh manusia, saudara, itu pasti punya tujuan supaya bermanfaat. Demikian juga saudara dan saya Tuhan ciptakan supaya saudara dan saya berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Ya, saudara, di tengah akhir zaman ini, firman Tuhan katakan, akan datang masa yang sukar, di mana manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Banyak orang tidak mempunyai lagi kesempatan untuk dia mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Banyak orang tidak mempunyai kesempatan lagi, saudara, ya, untuk ia, ya, menggunakan waktu dan kesempatan untuk mengembangkan karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada dirinya, ya, untuk melayani Tuhan. Saudara, Tuhan mau pakai saudara lebih lagi kalau kita menjadi hamba yang rajin, tekun, setia. Ya, saya, saudara, mengalami ini. Pada saat kita setia bertekun di dalam firman Tuhan, maka Tuhan akan tambahkan lagi, saudara. Rahasia firman Tuhan hanya kepada orang-orang yang mau bertekun dan sungguh-sungguh hati mencari Dia. Sedangkan kalau kita malas, saudara, tidak ada kita menemukan, saudara, harta yang berharga dari firman Tuhan yang bisa mengubah hidup saudara dan saya. Ya, harta yang Tuhan percayakan kepada saudara, talenta, berbicara tentang kemampuan, potensi yang ada pada saudara dan saya yang bisa Tuhan, yang bisa kita kembangkan, saudara. Ya,
tergantung dari kita rajin atau tidak, bertanggung jawab atau tidak. Nah, hamba yang dipercayakan 10 talenta, inilah orang yang dipercaya oleh Tuhan, ya. Biasanya orang yang setia itu orang yang bisa dipercaya, yang diberi tanggung jawab, saudara, oleh tuannya. Dia orang yang bisa dipercaya karena tanggung jawab, saudara. Sedangkan orang yang tidak bertanggung jawab, saudara, tidak dipercayakan. Hanya satu, sedangkan satu aja talenta, dia tidak bisa dipercaya, saudara. Ya, oleh karena itu, saudara, biarlah kita boleh menggunakan potensi talenta yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk kita boleh kembangkan, baik dalam hal jasmani maupun yang hal terlebih yang rohani. Ya, manusia diciptakan dengan potensi yang luar biasa. Kalau saudara lihat ilmu pengetahuan, saudara, tidak pernah habis. Selalu ada penemuan-penemuan yang baru. Ya, dengan saudara, dengan adanya penemuan saudara internet, ya, era digitalisasi, kemudian saudara, handphone kita yang Android yang canggih, saudara, terus berkembang, ya, sampai manusia terus sampai dia sudah ke bulan, saudara, ya, dengan potensi yang Tuhan berikan, saudara. Bahkan dia bisa ke Mars, saudara, planet yang lebih jauh lagi, saudara. Ya, itu potensi yang terus dikembangkan oleh manusia, saudara. Sehingga kemampuan manusia itu Tuhan berikan, saudara, dengan kemampuan potensi yang tidak terbatas kalau dia mau mengembangkannya, ya. Kalau dia mau mengembangkannya, ya, saudara. Ini yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam hal kerohanian juga demikian. Dalam hal kerohanian, saudara, Tuhan kasih kita potensi yang luar biasa. Ya, so, dalam diri kita ada roh Tuhan yang menuntun, mengajar saudara mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan itu hanya diberikan kepada orang yang rajin, yang bertanggung jawab, saudara, akan waktu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Bertanggung jawab, saudara, ya, kesempatan yang Tuhan berikan untuk mengenal akan Tuhan, saudara. Ya, ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Ya, demikian juga saudara, harta, ya, atau talenta yang Tuhan berikan bukan hanya berbicara tentang potensi, kemampuan dan karunia, tetapi juga berbicara waktu, kesempatan, dan yang berikutnya juga adalah berbicara tentang harta benda yang Tuhan berikan kepada saudara, ya, yang Tuhan percayakan, maaf. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu yang dalam diri kita yang menjadi milik kita sendiri. Saudara, satu saat kita akan tinggalkan. Namun Tuhan mau saudara mempercayakan kepada saudara untuk bisa mengelola keuangan saudara dengan baik. Saudara, perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh yang hanya mengumpulkan harta untuk diri sendiri dan akhirnya hidupnya saudara tercampak dalam api neraka. Saudara, Tuhan tidak mau kehidupan kita, saudara, tidak berguna bagi banyak orang. Karena itu Tuhan Yesus katakan, waspadalah terhadap segala ketamakan, saudara, ya. Karena itu saudara dan saya, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara, harta benda, waktu, kesempatan, ya, kemudian potensi karunia yang Tuhan berikan kepada saudara sudah ada dalam dirimu. Hanya kita harus mengembangkannya, saudara, ya, dengan baik. Yang belajar, yang studi, saudara harus bertanggung jawab, ya, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepadamu, jangan disia-siakan, ya, terus mengembangkan. Manusia luar biasa Tuhan kasih potensi, saudara, ya, saudara, ilmu pengetahuan yang luar biasa. Manusia Tuhan berikan kemampuan potensi yang tidak terbatas, saudara, ya, dan itu bisa terjadi kalau kita mau mengembangkannya, ya, baik karunia, ya, saudara, dikatakan kobarkanlah karunia yang ada padamu, ya, artinya kita bisa meningkatkan kemampuan potensi yang Allah berikan pada kita. Kemampuan itu seperti api yang tidak boleh dipadamkan, saudara, tapi perlu terus dinyalakan, ya, sampai dia berkobar, saudara, di dalam melayani Tuhan, ya, dalam hal rohani juga seperti itu. Sehingga saudara dan saya bisa dipakai Tuhan lebih lagi, ya. Kalau dalam hal yang kecil kita nggak bisa dipercaya, bagaimana Tuhan mau percayakan saudara dan saya dalam hal yang lebih besar lagi, ya.
Ini yang Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya. Demikian juga dengan keluarga. Keluarga juga merupakan satu harta yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Saudara, kita harus dapat mengurus anak-anak kita dan keluarga kita dengan baik, saudara. Ya, saudara, bukan hanya kita mencukupi kebutuhan jasmani mereka, saudara, tetapi terlebih itu kita punya tanggung jawab, saudara, untuk saudara membina ya anggota keluarga kita, membimbing ya, memberikan contoh dan teladan bagi anak-anak kita, generasi setelah kita nantinya, supaya mereka punya hati yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan. Saudara, sesibuk apapun saudara, itu bukan menjadi satu alasan bagi saudara dan saya untuk kita, saudara, tidak memiliki waktu, saudara, atau kesempatan untuk membina, membimbing keluarga kita, saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, itu tanggung jawab kita. Demikian juga sebagai anak, saudara, kita memiliki tanggung jawab untuk kita mematuhi, saudara, orang tua dan menghormati orang tua kita. Saudara, setiap kita akan dituntut pertanggungan jawab, ya. Jadi saudara, hidup itu adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, yang harus kita kerjakan dengan setia dan bertanggung jawab, ya. Dan pertanggungan jawab akan dinilai saat hari penghakiman. Kapankah hari penghakiman itu tiba? Yaitu pada saat Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Ya, di sini dikatakan pada saat tuannya itu kembali, tuannya itu menuntut pertanggungjawaban ya bagi hamba-hambanya. Saudara, apakah kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, saudara, dengan setia dan bertanggung jawab, ya? Apakah kita menjadi hamba yang malas, yang jahat, yang tidak peduli, saudara, ya, apa yang ditugaskan oleh tuannya? Saudara, ayat firman Tuhan tentang penghakiman terakhir yang kalau saudara dan saya baca di sini, di ayat 31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka antara kambing dan domba. Saudara, Tuhan akan memisahkan antara orang-orang yang mau mentaati firman-Nya, orang-orang yang mau hidupnya, saudara, menjadi berkat bagi orang lain, ya. Orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang mau hidupnya berguna dan bermanfaat, saudara, yang menggunakan setiap kesempatan untuk dia berbuat baik kepada sesamanya. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, saudara, di ayat selanjutnya, apapun yang kita buat bagi sesama, saudara, itu kita lakukan untuk Tuhan. Ya, jadi saudara, apapun yang kita kerjakan, bisa kita katakan bahwa semua kita buat karena kita melayani Tuhan. Ya, saudara, melayani Tuhan, yang melayani keluarga, itu juga adalah melayani Tuhan. Jangan sampai kita menjadi hamba yang tidak bertanggung jawab, saudara, hamba yang tidak berguna, sehingga kita mengabaikan, saudara, anak-anak kita bertumbuh, ya, diajar oleh dunia ini, saudara, sehingga mereka semakin jauh daripada Tuhan, ya, menyesatkan pikiran mereka, dan akhirnya mereka nggak percaya Tuhan lagi. Ini zamannya kita saat ini. Ya, saudara, saya mengikuti ya satu training Satgas Mekar, ya, Satuan Tugas Mekar itu melindungi keluarga, anak dan remaja. Di dalam acara sharing, saudara, ada seorang pelayan Tuhan, ibu-ibu, ya, dia berkata, ini anak sekolah minggu kami, dia berkata kepada guru sekolah minggunya, ya, bahwa Tuhan Yesus itu hanya sebagai cerita dongeng, saudara. Ya, kita bisa lihat betapa, saudara, dunia itu mengajarkan anak-anak kita. Di masa pandemi ini, saudara, kalau kita tidak mengawasi anak-anak kita, ya, dalam bersosial media, itu karena pengaruh sosial media, ya, itu karena, saudara, dunia yang mengajar mereka, ya, saudara.
ajaran-ajaran ateis, ajaran-ajaran sesat yang juga banyak menguasai dunia saudara maya, dunia internet ini. Kalau anak-anak Tuhan berdiam, saudara, kita gak jadi terang dan garam dunia, saudara. Tidak berdampak, kita hamba yang tidak berguna, saudara. Keadaan dunia semakin buruk, saudara. Ya, semakin banyak orang yang, saudara, binasa. Ya. Inilah saatnya saudara dan saya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, handphone, media sosial, saudara, YouTube yang saudara sering gunakan untuk kebaikan. Ya. Bukan hanya untuk dirimu sendiri. Banyak orang yang disesatkan, sementara saudara kalau kita berdiam, tidak jadi berkat, tidak jadi terang. Kita hamba yang jahat, Tuhan katakan. Walaupun kita tidak merugikan orang lain, walaupun saudara dan saya tidak melakukan kejahatan secara perbuatan, namun firman Tuhan katakan, kalau engkau tahu yang baik namun engkau tidak lakukan, kamu berdosa di hadapan Tuhan. Ya, saudara, ini dunia zaman kita saat ini. Di zaman akhir ini, banyak orang yang tidak percaya Tuhan lagi. Bahkan firman Tuhan katakan banyak orang akan murtad oleh karena kesusahan-kesusahan hidup. Ini sangat memprihatinkan kita. Saudara, tugas daripada penginjilan bukan hanya tugas pendeta, saudara. Bukan tugas orang-orang yang dipanggil Tuhan sebagai gembala. Ya. Tetapi tugas ini adalah tugas kita semua. Karena kita juga adalah hamba-hambanya Tuhan. Kita punya tugas untuk melayani. Kita punya tugas dan tanggung jawab untuk menjadi berkat. Dimulai dari anggota keluarga kita. Sebagai harta yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai kesibukan menjadi alasan bagi kita untuk kita mengabaikan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau anggota keluargamu kau anggap berharga, saudara, tentu kita akan membimbing dan membina mereka, mengawasi mereka, supaya mereka jangan binasa bersama dengan dunia ini, saudara. Ya, dan kemudian buat anak-anak kita, ya, saudara, kita doakan mereka supaya mereka mulai berubah dan tidak hanyut oleh dunia ini, saudara. Banyak ajaran-ajaran yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan kebenaran saat ini, yang bisa merusak pikiran kita, saudara, pandangan-pandangan kita, yang akhirnya merusak sikap hati kita, saudara, perbuatan kita, sehingga kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup saudara dan saya. Saudara, di eranya kita, setelah era kita sebagai orang tua itu selesai dan Tuhan belum datang, kita akan bayangkan apa yang terjadi dengan generasi penerus kita kalau kita mengabaikan tugas dan tanggung jawab kita untuk membina, membimbing, memberi contoh dan teladan bagi anggota keluarga kita. Saudara, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban daripada saudara dan saya. Dan apabila kau melihat teman-temanmu, saudara-saudaramu berbuat yang tidak baik dan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, saudara, kemudian kita tidak mengingatkan mereka, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban daripada kita. Dan orang tersebut juga dia akan menuntut daripada kita. Darahnya akan menuntut kita. Karena orang tersebut berkata bahwa kita tidak mengingatkan dia. Saudara, mari jadilah kita sebagai hamba yang baik dan yang setia, yang bisa dipercaya oleh Tuannya, yaitu Tuhan Yesus. Hamba yang berguna, saudara, hamba yang menyenangkan hati Tuannya. Sehingga Tuannya itu berkata, masuklah dalam tempat, dalam kebahagiaan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan
Tuhanmu. Ya, bersama-sama kita akan tinggal bersama dengan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus di dalam kerajaannya, saudara. Saudara, sebaliknya hamba yang jahat dan yang malas, yang tidak peduli, saudara, pada saat penghakiman terakhir, Tuhan Yesus katakan, pada waktu aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Pada waktu aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Pada waktu aku dalam penjara ataupun sakit, engkau tidak mengunjungi aku. Kemudian hamba yang jahat dan yang malas itu berkata, Tuhan, kapan aku tidak melakukan hal tersebut? Tuhan Yesus sebagai Raja, dia berkata, apapun yang kau lakukan, yang tidak kamu lakukan kepada salah seorang hamba-Ku, anak-anakku yang paling hina sekalipun ini, engkau tidak melakukannya untuk aku. Saudara, satu teguran yang keras dan bahkan dicampakkan dalam api neraka. Dikatakan di sana terdapat ratap dan kertakan gigi. Kalau kita aja, saudara, kepanasan pada siang hari, suhunya mungkin 38 derajat sampai mungkin 40. Kita begitu menderita, saudara, panas, walaupun kita di dalam rumah kita. Saudara, coba bayangkan bagaimana kalau tidak ada lagi kesempatan buat saudara dan saya untuk kita bertobat atau menyia-nyiakan waktu kita untuk berbuat kebaikan, berdampak dan berguna bagi banyak orang. Setelah kita dipanggil Tuhan, apa yang bisa kita pertanggungjawabkan dalam hidup kita? Saudara, satu teguran yang keras buat saudara dan saya. Bukan karena Tuhan membenci saudara dan saya, tapi karena Tuhan mengasihi saudara dan saya, supaya saudara dan saya tidak binasa. Demikian terkadang orang tua mengingatkan anaknya, sepertinya keras, tetapi intinya yang harus ditangkap, orang tua tidak mau anaknya itu binasa. Saudara, di hidup kita yang singkat ini, marilah kita gunakan setiap waktu kesempatan bagi kita untuk kita boleh, saudara, berbuat apa yang baik, melayani Tuhan dengan mengasihi sesama. Saudara, di masa akhir zaman ini, waktu yang Tuhan berikan, biar kita gunakan untuk kita melayani Tuhan. Amen. Satu kehormatan, saudara, kalau Tuhan percayakan kita melayani Tuhan. Amen. Di dalam gereja apapun yang ditugaskan, saudara, itu satu kehormatan yang Tuhan percayakan, dan bukan gembala saudara percayakan, tapi Tuhan percayakan. Itu harus diterima dengan kesungguhan hati, saudara, dengan satu kebanggaan, satu kehormatan. Kita orang yang tidak layak, tapi Tuhan percayakan kita melayani Tuhan. Amen. Dan biarlah dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, hidup kita diubahkan. Ya, jangan tunggu kita sudah sempurna dulu baru kita melayani Tuhan. Tidak, saudara, sambil berjalan, ya, sambil melangkah, sementara kita melayani Tuhan, sementara Tuhan membentuk saudara dan saya. Jangan sampai tidak ada lagi waktu kesempatan, baru engkau, saudara dan saya, mau melayani Tuhan. Oh, Tuhan katakan, penyalah engkau. Kau yang malas, yang menganggap sebagai satu beban bagimu. Ya, saudara, melayani Tuhan bukan beban. Berbuat baik itu bukan beban. Menjadi berkat buat orang lain itu bukan menjadi beban. Mengenal Tuhan, saudara, waktu untuk mengenal Tuhan, kita yang Tuhan kasih kesempatan buat kita, itu bukan menjadi beban. Melakukan kehendak Allah itu bukan menjadi beban. Hidup dalam kekudusan dan kebenaran bukan menjadi beban. Kalau saudara mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, itu menjadi kesukaan. Tuhan katakan, orang yang mengasihi Tuhan tentu dia menuruti perintahnya. Kecuali kalau saudara dan saya masih hidup dalam kedagingan, masih hidup, masih suka akan dosa, masih hidup dalam keduniawian, ya, ikut arus dunia ini. Saudara,
gak ada selera kita untuk cari Tuhan, itu satu tanda bahwa hidup kita akan binasa. Saudara, musuh kita yang terbesar adalah kedagingan kita. Itulah kemalasan kita untuk mengenal Tuhan, mencari Tuhan. Namun daging ini harus disalibkan, harus tunduk kepada keinginan roh. Kalau rohani kita hidup, daging kita mati, saudara. Tapi kalau daging kita hidup, rohani kita mati. Gak bisa hidup dalam roh dan hidup dalam daging itu disatukan. Gak bisa. Terang dan gelap gak bisa jadi satu. Minyak dan air gak bisa menjadi satu. Di akhir zaman ini kita harus betul-betul, saudara, memacu diri. Ya, mengalahkan keinginan daging. Minta kemampuan Tuhan, Roh Kudus Tuhan berikan. Yang penting kita mau berubah. Yang penting kita mau cinta Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Selebihnya Tuhan yang memampukan. Yang penting kita mulai bertindak, saudara. Ya, cari Tuhan dengan sepenuh hati. Firman Tuhan katakan, dia yang setia, dia akan dipercayakan Tuhan lebih lagi. Apalagi dalam hal rohani, saudara. Jangan harap rahasia kerajaan Allah itu disikapkan kepada saudara dan saya kalau kita nggak bersungguh hati dan bertekun. Rohani kita hanya kerdil seperti itu, saudara. Ya, saya banyak belajar dari sini. Bagaimana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seringkali mungkin kita merasa, ya saudara, kita nggak merasakan apa-apa. Namun terus saudara bertekun sampai Tuhan melawat engkau. Amen. Firman yang kita baca juga mungkin kita sepertinya kita nggak mengerti, berlalu begitu saja. Saya juga seringkali merasa putus asa. Tuhan, saya kok nggak ngerti Tuhan. Ya. Namun Tuhan bilang bertekun terus. Ya. Terus bertekun, bertekun terus. Ya, meneliti terus secara perlahan, dihayati terus menerus. Saudara, pada saat saya mau belajar, disitulah Tuhan singkapkan. Dan saudara, itu jadi berkat bagi banyak orang. Ya, saya lihat respons juga bagi hamba-hamba Tuhan. Tapi bukan berarti saya ini merasa diri benar, bukan. Tapi saya bersyukur kalau Tuhan memakai saya sebagai hamba Tuhan selagi kita masih hidup. Ya, kami suami istri juga misbah keluarga, saudara, dan kami juga berdoa buat seluruh anggota keluarga kami semua bisa melayani Tuhan. Satu kebahagiaan. Ya, kalau kita sama-sama melayani Tuhan, jauh lebih daripada sebagai orang tua kesuksesan secara jasmani. Saudara, kesuksesan secara jasmani itu akan mengikut kalau kita betul-betul belajar setia kepada Tuhan, saudara. Ya, jangan kita sebagai orang tua hanya menginginkan kesuksesan anak dari segi pekerjaan, dari segi studi, ya, dari segi apapun, saudara, yang bersifat jasmani. Ya, jangan kita hanya mencukupi kebutuhan jasmani mereka, tapi yang menjadi kebahagiaan kita sebagai orang tua kalau anak-anak kita mereka hidup dekat dengan Tuhan. Demikian juga Allah Bapa kita di sorga. Saudara, berapapun persembahan yang kau berikan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan tetap lebih tertarik apabila kau memberikan hidupmu kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan melihat hatimu. Begitu hati saudara dan saya benar, kita tidak lagi terikat oleh apapun dan siapapun. Bahkan kita bisa menyerahkan hidup kita, bahkan harta kita, seperti Sakius yang bertemu Tuhan dan mengalami Tuhan secara pribadi. Setengah dari hartaku kuberikan kepada Tuhan, dan kalau ada orang yang kuperas akan kuganti 4 kali lipat. Inilah iman yang menyelamatkan, saudara. Amen. Iman yang bukan hanya sekedar saudara pengakuan di mulut, iman yang bukan hanya sekedar di dalam pengetahuan, tapi iman yang disertai dengan perubahan hidup.
Itulah iman yang menyelamatkan. Iman yang sungguh, iman yang sejati, iman yang benar. Saudara, kekristenan, agama tidak menyelamatkan kita, tetapi iman kita kepada Tuhan Yesus yang benar, itu yang disertai dengan perubahan hidup, itu yang menyelamatkan kita. Demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah Roh Kudus dalam, biar Roh Kudus mengubah hati kami melalui firman yang telah disampaikan. Bertahtalah, Kau bertahta dalam hati kami, ya Tuhan. Urapanmu, lawatanmu, Kau melawat di rumah kami masing-masing Tuhan. Kau melawat kami, mengubah hidup kami yang terutama di hidupku. Haleluya, haleluya. Bekerjalah Roh Kudus, lawat kami Tuhan, lawat kami. Ubahkan hati kami Tuhan, jamah hati kami. Walaupun kami dalam rumah masing-masing, namun lawatan Tuhan boleh bekerja atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Rabba ya Ramana ya So, Ya Rabba ya Ramana ya Sante, Ya Rabba ya Ramana ya Se, Ya Rabba ya Ramana ya Sante. Oh, Ya Rabba
hamba yang setia, hamba yang baik setia, hamba yang bisa dipercaya, hamba yang bertanggung jawab menggunakan waktu dan kesempatan yang ada yang Tuhan berikan. Untuk kami bertobat, untuk kami berbuat kebaikan, untuk kami melayani Tuhan, untuk kami mengembangkan talenta karunia yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan menjadi berkat buat banyak orang. Juga menggunakan kemampuan yang Tuhan berikan, apapun untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kami sendiri. Pakai kami Tuhan di segala bidang kehidupan, di segala bidang pekerjaan. Kami boleh menjadi berkat, memuliakan nama Tuhan, bukan untuk diri kami sendiri. Kami mau jadi hamba yang setia, hamba yang baik, yang akan tinggal bersama dengan Engkau dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak mau terikat oleh harta, kedudukan, pangkat, atau apapun prestasi yang ada dalam dunia, ataupun kepada siapapun yang kelak kami akan tinggalkan. Hati kami hanya mau terikat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau membangun mesbah keluarga. Kami mau membimbing anak-anak kami, keluarga kami dekat dengan Tuhan. Itu yang paling berharga. Dan juga sebagai anak, kami mau taat, menghormati orang tua. Tiap-tiap kita punya tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Biarlah kita menjadi hamba yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saudara, melayani Tuhan itulah kehormatan, bukan menjadi beban seperti hamba yang malas dan yang jahat. Melayani Tuhan itu adalah kesempatan bagi kita untuk kita berdampak bagi banyak orang, menjadi berkat buat banyak orang di sisa hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang kau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka segala kemuliaan, pujian, dan hormat hanya bagi Dia yang layak menerima semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini doa kami di hadapan. Kami mengalaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita akan pulang saudara. Kita akan berdoa bagi bangsa ini. Tuhan pulihkan bangsa ini. Tuhan pulihkan. Kalau kau berkenan dari pandemi ini maupun juga dari krisis ekonomi ini, Tuhan. Juga pulihkan bangsa ini supaya kami semua boleh bertobat dan banyak jiwa diselamatkan. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi setiap kami yang mengalami masalah pergumulan hidup. Kiranya lawatan-Mu Tuhan tercurah atas kami. Dosa diampuni, sakit disembuhkan. Dosa diampuni dan hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Tangan Tuhan bukan kurang panjang menolong hidupmu, hidup kami, hidup saya. Telinganya bukan tidak mendengar seriatan doamu, minta tolong. Doa kita minta tolong kepada Tuhan, tapi yang membuat tangan Tuhan tidak menolong kita dan telinganya tertutup atas kita, firman Tuhan katakan karena dosa-dosa kita. Biar kita merendahkan hati, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Kita ini hanya debu tanah liat, tidak berguna. Namun Tuhan angkat kami, jadikan makhluk yang mulia, yang bisa bergaul intim dengan Tuhan. Namun kami seringkali menyia-nyiakan itu.
Bahkan Tuhan berhasrat, berkerinduan tinggal bersamamu dalam kerajaan-Mu sampai selama-lamanya. Itu penghargaan yang luar biasa. Namun seringkali pikiran kami dibutakan oleh ilah zaman ini. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mohon pengampunan Tuhan semua. Sungguh-sungguh pulihkan kami. Saudara, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Saudara, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cita kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.